Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humayroh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme. Teori feminisme merupakan teori sebagai upaya kritikan terhadap studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Dapat diartikan pula bahwa feminisme itu adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Menurut Najmah dan Khatimah Sa'idah dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan nomor 34 tahun 2003 menyebutkan bahwa feminisme itu adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Jadi feminisme itu ialah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Kajian feminisme terhadap cerpen Pengadilan Terakhir karya Triyanto Triwikromo, penulis menyoroti dalam kaitannya dengan aspek pendeskripsian tokoh-tokoh wanita dalam cerita, seperti pandangan para tokoh kritik sastra, feminis, sosialis, marxis yang memandang bahwa kaum wanita merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Dalam cerita pendek Pengadilan Terakhir, hal tersebut tergambar dalam kisah tokoh utama, yakni Rosaria. Rosaria mendapat kekerasan fisik dan psikis, bahkan hingga pelecehan seksual oleh orang-orang atau tokoh yang disebutnya oknum. Berdasarkan kutipan tersebut, Triyanto Triwikromo menyiratkan bagaimana tindakan semena-mena yang dilakukan kaum pria atau oknum terhadap Rosaria. Rosaria dipaksa untuk mengakui sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Rosaria tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi secara psikis ia juga mengalami penyiksaan yang berat. Bagaimana matan seorang wanita ditindas oleh laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan. Di sisi lain, Rosaria menunjukkan kelemahan sebagai seorang wanita. Dalam cerita tersebut, Rosaria pada salah satu sisi cerita digambarkan sebagai seorang wanita yang merasa diri lemah di hadapan laki-laki. Mengacu pada kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa Rosaria hanyalah wanita lemah dalam sisi tersebut. Ia hanya pasrah dengan apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut kepada dirinya tanpa melakukan perlawanan apapun. Padahal ia sendiri tahu bahwa ia tidak bersalah dalam peristiwa yang dialamatkan kepada dirinya. Namun, pemerataan dalam hal pekerjaan telah tergambar dalam cerpen Pengadilan Terakhir ini. Hal ini pun ditandai dengan adanya tokoh Olga, seorang pengacara yang ditunjuk pemerintah untuk membela Rosaria dalam kasusnya. Olga sebagai sosok pengacara pembela Rosaria mewakili sosok wanita yang telah menunjukkan diri bahwa wanita bisa dan mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, yakni sebagai pembela meski tidak membela secara perlindungan ketangguhan. Dalam cerpen tersebut tergambar juga perjuangan seorang wanita sebagai tulang punggung keluarga, menggantikan peran laki-laki. Artinya, dalam cerita ini telah terrefleksi adanya penyamaan gender, bagaimana seorang wanita berjuang untuk mencari uang sebagai jaminan kesembuhan anaknya. Dalam kutipan tersebut, Triyanto Triwikromo melukiskan secara implisit bahwa sosok Rosaria merupakan tulang punggung keluarga yang sedang berjuang mencari uang untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Hal tersebut terrefleksi melalui kutipan ucapan Greda. Kutipan lain yang selaras dengan keadaan tersebut. Kutipan ini menyiratkan bagaimana pergolakan batin Rosaria sebagai satu-satu harapan sumber materi untuk membiayai kesembuhan anaknya. Satu sisi, Rosaria mempertaruhkan nyawa dirinya sendiri jika mengaku sebagai pembunuh direktur.
Di sisi lain, jika ia tidak pura-pura mengaku sebagai pembunuh direktur, maka kesehatan anaknya semakin memburuk dan bisa menyebabkan kematian. Namun, dalam cerpen pengadilan terakhir ini terungkap bagaimana tindakan perendahan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap wanita, seperti yang dilakukan oleh tokoh yang disebut oknum oleh Rosaria. Pada kutipan ini, tindakan perendahan tergambar jelas bagaimana tindakan para oknum memperlakukan Rosaria. Mereka menyeret hingga menghajar Rosaria hanya agar mau mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Sesuai dengan pandangan kaum feminis sosialis bahwa ketidakadilan tidak semata disebabkan oleh kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Jadi, kalau dicermati dalam kutipan tersebut, bagaimana pelecehan dilakukan oleh laki-laki karena kerendahan posisi pekerjaan wanita bila dibandingkan laki-laki. Hal tersebut tergambar melalui perlakuan Bapak Direktur tempat Rosaria bekerja terhadap pegawai-pegawainya yang masih gadis. Kutipan ini menggambarkan secara jelas bahwa perendahan martabat wanita yang dilakukan oleh Direktur tempat Rosaria bekerja hanya karena mereka pegawai bawahan. Mereka diperlakukan tidak senonoh oleh pimpinan mereka sendiri. Tetapi, selain menggambarkan tentang kelemahan tokoh wanita seperti yang tertanam dalam kisah hidup Rosaria, dalam cerpen ini dideskripsikan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh wanita. Hal ini pun tergambar pada perbuatan Greda kepada suaminya, sang direktur yang telah melakukan pemerkosaan terhadap beberapa pegawainya yang masih gadis. Dan kutipan di atas pun mengungkapkan bahwa Greda membunuh suaminya karena tindakan suaminya yang keterlaluan memerkosa beberapa gadis pegawai di kantornya. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sebagai pendamping sang direktur. Selanjutnya, nilai pendidikan dalam cerpen pengadilan terakhir. Yang pertama yaitu nilai pendidikan moral. Terkait dengan pendidikan moral, dalam cerpen pengadilan terakhir karya Triyanto Triwikromo mengajarkan kita tentang rasa tanggung jawab. Dalam melukiskan nilai pendidikan moral ini, Triyanto Triwikromo tidak secara langsung menyampaikannya kepada pembaca, melainkan pembaca harus secara cermat dan teliti menangkap maksud yang disampaikan melalui tingkah laku atau dialog antar tokoh dalam cerita. Nah, dalam kutipan ini tergambar jelas bahwa Greda lah yang membunuh suaminya sendiri, tetapi ia menuduh Rosaria sebagai pelakunya. Hingga akhirnya Greda memaksa Rosaria untuk mengaku di persidangan dengan iming-iming akan memberikan Rosaria uang sebagai imbalan. Karena Greda mengetahui bahwa Rosaria membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang terbaring sakit. Namun di sisi yang berlawanan, Triyanto Triwikromo mengajarkan kita untuk mempertahankan kebenaran melalui sikap Rosaria. Nah, pada kutipan ini terlihat kebimbangan Rosaria, tetapi ia tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak berkata ya kepada hakim atas tuduhan pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Terus ada nilai pendidikan sosial. Dalam cerpen pengadilan terakhir karya Triyanto Triwikromo menyelipkan nilai pendidikan sosial bagi pembaca. Seperti halnya dalam menuangkan nilai pendidikan moral. Dalam menuangkan nilai pendidikan sosial tersebut, peneliti juga tidak secara langsung menyampaikannya dalam cerita, melainkan pembaca harus mencermati sendiri terhadap kisah-kisah yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, terlihat jelas pada kutipan ini bahwa Triyanto Triwikromo mendidik kita untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap wanita atau orang yang belum tentu bersalah atas peristiwa yang terjadi. Meskipun pada akhirnya ia sebagai pelaku, tetap saja setiap orang harus mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab sebagaimanapun manusia adalah makhluk bermartabat yang memiliki nilai, rasa, dan pikiran yang membedakannya dengan binatang. Nah, baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.